5, 4, 3, 2, 1. Close your heart for everyone and open your heart for someone. That's Jesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam Sobat Zai. Sebelum kita lanjut, kita spill dulu nggak sih Sobat Zai itu apa? Oke, jadi Sobat Zai itu panggilan selamat podcast ini berlangsung. Zai itu kita ambil dari nama tengahnya podcast kita, Mozaik. Sebenarnya itu panggilannya Zayeng gitu, tapi takutnya udah punya ayang, gimana dong? Oke, kita lanjut untuk sapaannya. Mungkin ini supaya teman-teman semua tahu ya, Sobat Zai itu apa asal-usulnya. Oke. APP minggu pertama sudah berganti ke minggu kedua. Mari ikut merefleksikan APP kedua ini, tentunya bersama OSIS X KRK. Yuk kita awali dengan mendengarkan bacaan Injil. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu di depan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kejadian orang lumpuh yang digotong oleh beberapa orang untuk dibawa ke Yesus itu merupakan kejadian yang menumbuhkan bela rasa dan persaudaraan sesama. Keyakinan orang-orang yang membawa orang lumpuh itu mampu menumbuhkan semangat bela rasa dan pengharapan. Pengalaman saat membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus mampu menumbuhkan sikap senasib dan sepenanggungan.
Di dalam bilarasa itu, mereka memaknai hidup sebagai perjuangan di saat orang terlibat dalam pengalaman nyata untuk menemukan Allah dan pergulatan untuk mengisi kehidupan. Nah, teman-teman pasti pernah mengalami sakit atau kehilangan kan? Pastinya pernah dong. Kedua pengalaman itu pasti kerasa nggak enak kan? Tapi ya itu, hal tersebut adalah sesuatu yang mesti diterima sebagai bagian dari hidup. Nggak selamanya hidup itu mesti bahagia terus. Kalau kita bisa memaknai kebahagiaan, kenapa kita nggak bisa memaknai sakit ataupun kehilangan dengan penuh iman? Pengalaman itu tidak lepas dari bagaimana kita memaknai kekuatan dan kesadaran bahwa kita memiliki keterbatasan. Pengalaman-pengalaman menyakitkan memang tidak dapat kita tolak, tapi kita sebagai manusia masih punya pertolongan saat berjuang melewatinya, yaitu ketika Tuhan mengulurkan tangan beserta kehendaknya untuk menopang kita dalam mengatasinya. Berjuang bersama Tuhan bukan berarti sepenuhnya Ia yang berperan, namun kita tetap ikut dalam karya keselamatannya dengan kepedulian terhadap mereka yang merasa sakit ataupun kehilangan. Jadi, pengharapan dan rasa menyembuhkan hadir sebagai pelengkap kita sebagai sesama manusia. Kita murid-murid Kristus diutus untuk melibatkan diri dalam karya keselamatan Tuhan. Kita diberi tugas untuk menjadi penyembuh bagi sesama kita yang kehilangan dan sedang berduka. Mari kita belajar untuk semakin peka dan mau berbela rasa dengan sesama untuk berperan dalam menjadi peneman. Ketika ia merasakan sebuah kesakitan yang kadang juga kita rasakan. Setelah kita menekan renungan-renungan dari teman-teman, yuk sekarang kita refleksikan pendalaman tadi dengan jawab 4 pertanyaan di kolom komentar ya, dan saling berbagi untuk melengkapi pembelajaran dari sebuah pengalaman sebagai model kita berjalan dalam kehidupan. Pertanyaan refleksi yang pertama. Selama orang-orang yang sudah meninggalkanku masih bersamaku, Tuhan sudah menganugerahkan apa saja melalui mereka. Tuhan mempunyai maksud apa terhadap kita, dan kita ditantang untuk apa? Selanjutnya yang kedua, saat menerima berita duka, kita biasanya dapat membagi rasa kehilangan dengan berkumpul dengan orang terdekat. Bagaimana cara menemukan dukungan saat kita mengalami keterbatasan tidak dapat bertemu secara fisik dengan orang terdekat? Lanjut ke nomor 3. Selain rasa duka yang kita rasakan lewat kehilangan, masa ini juga memberikan rasa duka berupa kekhawatiran yang berhubungan dengan ketidakpastian. Bagaimana kita bisa meringankan rasa tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dari rasa duka yang mendalam di tengah pandemi? Untuk pertanyaan keempat untuk direfleksikan, sebagai sebuah harapan berakhirnya pandemi nanti, kita kelak akan bersyukur dengan tegar hati, sebagaimana Rasul Paulus. Hai maut, COVID-19, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih Sudah mendengarkan? Mari kita terapkan bersama. Jangan lupa hati dan jempolnya, komen untuk mengisi pengalaman dari refleksi, dan jangan lupa subscribe ya. Dadah! Dadah. Che la luna mezza